Perkenalkan, nama saya Faida Saimanawal. Saya dari kelas 11D Sosial Humaniora. Di sini saya akan menyampaikan materi dari Mapel SKI yang berjudul Berdirinya Daulah Abbasiyah. Berdirinya Daulah Abbasiyah menurut pendapat Khilip Kahiti yang dikutip oleh Iqbal dalam Peranan Dinasti Abbasiyah terhadap Peradaban Dunia, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 11 nomor 2, Desember 2015, halaman 270. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari bobroknya akhlak para pemimpin Bani Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Bahkan para khalifah sebelum Hisham pun yang dimulai oleh Yazid I lebih suka berburu, pesta minum, tenggelam dalam alunan musik dan puisi ketimbang membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Perilaku buruk kelas penguasa hanyalah gambaran kecil dari keburukan moral yang bersifat umum. Nama Abbasiyah berasal dari nama Abbas bin Abdul Muthalib, salah satu keturunan Bani Hashim dan paman Nabi Muhammad SAW. Sekitar awal abad ke-8 atau 720 Masehi, ketidakpuasan terhadap pemerintah Daulah Umayyah telah tersebar luas. Kelompok-kelompok yang merasa tidak puas bermunculan. Di antaranya yaitu kelompok Muslim non-Arab atau Mawali yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2 di bawah warga Muslim Arab. Yang kedua, kelompok Syiah dan Khawarij. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak. Yang keempat, kelompok Muslim yang soleh, baik Arab maupun non-Arab. Kelompok-kelompok tersebut menjadi satu yang dikoordinasi oleh Bani Abbas. Perubahan sikap politik ini dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Abbas yang hidup pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Pada tahun 104 Hijriah atau 723 Masehi, lahirlah putra pertama Muhammad al-Abbas yang bernama Abdullah bin al-Ashgar bin Muhammad yang terkenal dengan sebutan Abu Abbas dan kelak akan menduduki jabatan pertama. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Mun. Ia membangun Baitul Hikmah sebagai pusat pembelajaran dan peradaban ilmu pengetahuan. Terdapat perpustakaan, lembaga penerjemahan dan penelitian, lembaga-lembaga pendidikan seperti Kutab, madrasah dan perguruan tinggi seperti Universitas Nizamiyah, Universitas Naisabur, dan lain sebagainya sebagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas, ulama, pelajar, dan para pecinta ilmu pengetahuan lainnya. Lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang serupa dengan Baitul Hikmah juga didirikan hampir di semua kota kekuasaan daulah. Tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847-946 Masehi dikenal dengan pengaruh Turki, dikarenakan kepemimpinan Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil ditandai dengan pengaruh bangsa Turki. Setelah pengaruh Persia menjadi lemah akibat persaingan politik, banyak pembesar istana yang berasal dari bangsa Turki, terutama yang bekerja sebagai pengawal istana dan pengawal khalifah. Kekuatan militer Abbasiyah pun dikuasai oleh pejabat kekhalifahan yang berasal dari bangsa Turki. Pada masa ini, khalifah hanyalah menjadi simbol di Istana Baghdad. Orang-orang Turki yang berpengaruh di pemerintahan bertindak semena-mena, bahkan ikut campur dalam pergantian khalifah. Mulai periode ini, peran politik khalifah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Selain itu, perkembangan peradaban pada masa ini masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat fase sebelumnya. Kota Baghdad menjadi pusat pendidikan dan peradaban, serta masih banyak pelajar asing yang mencari ilmu. Perkembangan seni dan arsitektur masih berlanjut. Pada abad ke-9, disintegrasi terjadi di wilayah Daulah Abbasiyah karena banyak wilayah kecil yang lepas dari pengaruh Daulah Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan. Tahun 334 sampai 467 Hijriah, Bani Buwayhi mempengaruhi pemerintahan Daulah Abbasiyah, keluarga yang mempunyai pengaruh penting dari bangsa Persia. Bani Buwayhi adalah keluarga dari bangsa Persia yang bergolongan Syiah dan memegang peranan penting selama hampir 1 abad. Posisi penting mereka antara lain Ali bin Buwayhi yang berkuasa di Isfahan, Hasan bin Buwayhi yang berkuasa di Rai dan Jabal, serta Ahmad bin Buwayhi yang berkuasa di Al-Ahwas dan Khuzistan. Kekuasaan jabatan, pangkat, dan kedudukan sudah mencapai puncak kejayaan keemasan yang membanggakan, tidak akan luput dari fitnah, kezaliman, dan sebagainya. Begitu juga pada masa Abbasiyah. Setelah pergantian generasi ke generasi lain, terutama pada periode kedua, tingkat amanah dan kualitas semakin menurun, dan tingkat kepercayaan masyarakat sudah melemah terhadap kepemimpinan khalifah.
Berikut merupakan sebab-sebab dampak negatif atau kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perpecahan antar bangsa keturunan Arab dan bangsa non-Arab. Yang kedua, perbedaan pendapat antara tradisi Muslim Arab dan Muslim non-Arab. Yang ketiga, sikap kebencian dan keirian kaum Zimmi terhadap kemajuan Islam secara signifikan. Yang keempat, keturunan khalifah yang merasa berhak untuk melanjutkan kekhalifahan, sedangkan rezim baru tidak peduli dengan sistem keturunan. Yang kelima, munculnya beragam aliran keagamaan seperti Syiah, Qaramita, Islamiyah, dan sebagainya yang melahirkan ideologi baru. Yang keenam, kehidupan keduniaan akibat kemajuan di segala bidang melahirkan sikap kemewahan dan konsumtif di lingkungan keluarga khalifah. Yang ketujuh, kepemimpinan pada periode fase kedua dan selanjutnya tidak cakap sebagaimana pemimpin generasi sebelumnya. Yang kedelapan, adanya perang yang berlangsung sampai 2 abad sehingga cukup melelahkan kekuatan militer Islam. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang Mapel SKI yang berjudul Berdirinya Daulah Abbasiyah. Jika ada kurang mohon dimaafkan, jika ada lebih mohon diambil dan dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.